Halo semuanya, welcome back to Chip Channel Car Information Program. Kali ini kita mau membahas ini mobil second ya. Tahunnya sudah bukan tahun baru. Tapi mobil ini katanya orang-orang anti boncos. Bener nggak sih? Sekarang kita mau lihat mulai dari bagian belakang. Kalian bisa lihat bentuknya cukup sederhana. Lampunya juga ya masih bohlam-bohlam ya. Kecuali ini saya kurang tahu sih untuk lampu mundurnya ini diganti atau enggak. Cuma ada wiper, nggak ada rear defogger. Sudah ada spoiler, ada lampunya. Tulisannya ya ini Daihatsu Astra Ayla tipe X. Jadi ini tipe yang paling tinggi untuk yang 1000 cc. Ini model yang sebelum facelift, karena yang setelah facelift ada yang 2000 cc. Kebetulan kita dapatnya ini yang transmisi matic ya. Cuma untuk membuka bagasi belakang dia ada pilihannya dari depan atau kita harus pakai anak kunci. Meskipun di sini ada coakannya, nggak ada tombolnya. Seperti ini. Jadi kita mau lihat kira-kira mobil sekecil ini. Nah, bagasinya ternyata masih cukup oke, masih cukup luas ya. Sorry ini iklan lewat. Nah, di bagian bawah ini untuk ada ban serep, tempat penyimpanan toolkit. Kemudian untuk seperti kebanyakan Daihatsu untuk dongkrak dia ada di bagian depan. Nah, kalau kalian masih merasa ini kurang lega, kalian bisa lipat jok di depan, tapi nggak bisa dilipat terpisah. Jadi harus jadi satu kesatuan seperti ini. Nah, kalau sudah terlipat seperti ini, memang dia nggak bisa rata lantai, masih ada gundukannya. Dan ini juga nggak bisa rata-rata banget, agak naik. Tapi menurut saya, dengan ukuran mobil sekecil ini, kalau sudah dilipat ini cukup besar sih. Kalian mau bawa barang yang agak tinggi pun masih bisa. Mungkin itu aja. Jadi, kalau mobil biasanya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada teknologi yang terlalu gimana-gimana, itu biasanya jauh lebih awet. Di bagian bawah juga kalian lihat, ini ada 2 parking sensor, tapi belum terintegrasi dan warnanya juga masih belang ya. Oke. Door trimnya minimalis, nggak ada bahan-bahan soft touch, semua hard plastik. Ada cup holder, ada speaker. Yuk langsung aja masuk. Oke, jadi untuk Ayla ini dia sudah dilengkapi dengan 2 headrest adjustable. Kemudian untuk seatbelt dia hanya ada 2 ya. Jadi yang tengah bener-bener nggak dapat headrest sama sekali. Untuk joknya ini jok backlightan. Jok aslinya masih terbungkus rapi di dalam. Posisi duduknya ini tegak sih. Asli tegak. Ini untuk perjalanan jauh mungkin agak capek ya. Cuma yang penting ada headrestnya, ini untuk safety penting banget sih. Untuk ruang kepala kalian bisa lihat ini kira-kira sisanya cuma sekitar 2 jari. Depan ini juga sudah diatur sesuai dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Ini kalian bisa lihat kurang lebih sisanya 3 jari ngepres ya. Mungkin 3 jari ngepres. Kaki masih bisa selonjor masuk ke bawah. Ruangannya masih cukup oke. Dan ini meskipun dudukannya ini nggak terlalu panjang, tapi dia bisa menopang paha dengan baik. Ini nempel semua paha saya. Di bagian bawah masih ada sedikit tunneling, tapi nggak tinggi. Untuk bagian covernya ini sudah ada seat back pocket 2 buah. Dan tempat tambahan untuk cup holder ada di tengah. Jadi di belakang ini kiri kanan ada 1, tambah tengah. Jadi ada 3 cup holder. Hand gripnya model fix seperti ini, tapi nggak apa-apa sih, saya masih suka. Yang penting nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan bautnya, tertutup dengan rapi supaya nggak klaustrofobik juga. Ini warna atapnya ini masih original ya, jadi warna terang. Cuma hati-hati gampang kotor. Nggak ada yang neko-neko sih, makanya mobil ini dibilang mobil yang anti boncos kalau mau buat mobil perang ya. Mungkin bener juga sih, karena nggak ada fitur yang berlebihan. Yang penting ada gitu, sedikit memanjakan iya, karena sudah dilengkapi dengan power window. Itu aja. Yuk sekarang kita lihat ke bagian depan. Oke, langsung masuk aja karena ini standar banget. Cuma ada power window yang all auto, hanya sebelah driver aja. Nggak ada bahan, jangan berharap ada material empuk-empuk ya. Namanya juga LCGC, low cost green car. Jadi fiturnya itu yang penting ada dan cukup aja. Oke, karena panas kita nyalain dulu. Tapi sebelumnya kuncinya seperti ini, masih kunci jadul. Jangan harap ada keyless. Yang ini juga seperti ini. Yuk langsung aja. Panas banget. Oke. Jadi dalamnya mobil ini standar banget seperti ini. Tape-nya ya masih begini aja, tapi sudah bagusnya sudah indes gitu ya, kayak ya memang kayak originalnya gitu dari pabrik, bukan gantian.
Kemudian airbag untuk tahun ini masih belum ada, jadi airbag ABS belum ada. Pengaturan lampu sebelah kanan, sebelah kiri wiper sudah intermittent. Kemudian untuk spion sendiri dia sudah elektrik meskipun belum bisa dilipat secara elektrik ya. Di bagian tengah pengaturan AC juga gini aja, yang penting ada AC dan pengaturan suhu aja. Ada lampu hazard, open close air. Di bagian bawah ada 12 volt socket, ada tempat penyimpanan terbuka, 2 cup holder. Dan ini yang transmisi matic ya. Senangnya maticnya ini masih matic konvensional, jadi torque converter, tahan banting pastinya, dan sudah ada shift lock-nya. Mundur, ini rem tangan masih model tarik ya, yang pakai otot. Bagusnya maintenance murah. Ke bagian dashboard ada glove box, belum soft opening, ukurannya nggak terlalu gede. Spion di tengah ini juga sederhana banget, bahkan nggak bisa day night view. Lampu di kabin satu-satunya itu ada di tengah sini, dan warnanya kalian bisa lihat ini kayak mobil jadul tahun 90-an. Nggak tahu kenapa kok masih dipakai sampai produk yang tahun 2000-an lebih. Sun visor kiri kanan ada tapi polos semua, nggak ada vanity mirror maupun card holder. Udah itu aja. Jadi mobil ini benar-benar sederhana, minim perawatan, minim electrical juga. Di bagian speedometer juga masih kebanyakan analog. Kemudian ada untuk odometer, trip meter, average bahan bakar, sisa jarak tempuh. Udah itu aja. Eco on atau eco off ini bisa di on off dari sini. Udah itu aja. Terus yang ini untuk pengaturan jam atau alarm. Udah, masih sesimpel itu. Makanya mungkin dibilang mobil ini adalah mobil tempur anti boncos, karena kalian bisa lihat sendiri fiturnya ini pokok ada, nggak ada yang berlebihan. Oke, coba jalan langsung aja ya. Kita udah muter-muter sedikit ngerasain mobil ini. Yang pasti posisi nyetir jangan kalian minta yang gimana-gimana, apa adanya. Ini headrestnya juga kalian bisa lihat model pocong seperti ini, dia nggak menopang paha dengan baik. Pengaturannya pun cuma bisa sliding dan reclining, nggak ada pengaturan ketinggian. Setirnya pun ini juga nggak bisa diatur-atur. Posisinya seperti orang duduk, jadi commanding banget ya ini ya. Untuk orang tinggi 180 kayak saya, 180 cm, ini kalau kalian buka seperti ini sudah harus nyetir sedikit dengan iman. Apalagi kalau kalian gini kan, ini sudah kalian nyetir dengan iman, sudah nggak kelihatan banget. Visibilitas sih masih oke ya, depan oke, karena pilar A-nya juga kecil. Ini visibilitas ke samping oke, jendelanya cukup besar. Terus di belakang karena modelnya mobil ini agak tinggi ya, oke semua, nggak ada masalah untuk visibilitas. Bahkan kalau kalian lihat spionnya ini ukurannya agak kecil. Pertama saya juga mikir sepertinya spionnya ini agak kekecilan, tapi setelah saya coba sendiri ternyata oke juga. Ngelihat ke belakang itu pas, jadi nggak kekecilan. Visibilitasnya oke. Suara kolong jangan tanya. Ini mobil LCGC, dan barusan kita lewat polisi tidur. Ini kita lewat sekali lagi. Dibilang keras juga enggak, dibilang empuk banget juga enggak, moderat lah. Untuk suara kolong ya LCGC ya, jadi masih masuk. Nah, kita barusan lewat speed bump itu kerasa. Jadi empuknya ini agak aneh ya. Kalau kita lewat speed bump itu agak kerasa keras, tapi kalau kita lewat polisi tidur dia agak terasa empuk. Suara dari samping-samping ini juga masih masuk terdengar. Memang bener kali ya mobil ini nggak buat kalian boncos, karena ya nggak ada apa-apa. Fiturnya sangat minim, jadi perawatannya pun juga sangat minim. Apalagi mobil ini sudah terbukti ya banyak digunakan untuk taksi-taksi online. Kalau mobil gampang rusak nggak mungkin ya dipakai ya. Onderdilnya pun juga harganya nggak mahal sih. Saya ada lihat beberapa di online, bahkan untuk kalian misalkan mau ganti lampu, ganti bumper, itu yang copotan-copotan juga ada, kondisinya masih bagus, dan itu harganya murah-murah sih, nggak sampai 400.000 aja nggak sampai. Jadi cocok buat kalian budget mahasiswa atau kalian yang mau mulai untuk menjalankan bisnis kendaraan online, itu cocok lah pakai mobil ini. Atau mungkin kalian untuk mobil pertama, jadi kalian
baru pindah dari motor pengen mobil, keluarga kecil, ini masih oke banget, akomodasinya masih mumpuni banget. Kalian bawa dalam kota oke, luar kota juga masih oke. Tapi yang ini yang kita cobain transmisi matic ya, yang kita rasakan sih tarikannya B aja. Memang 1000 cc ya, kalian mau harap apa. Ini kita coba tarikin dari tadi juga B aja. Lah ini sudah ada jalan yang cukup lengang. Ini belakang cukup oke, 40. Sekarang kita mau coba siksak dikit. Wah, ini sih lembung banget sih. Perasaan mobil kecil yang saya anggap lembung itu dulu Nissan March saya. Ternyata ini jauh lebih lembung lagi. Saya sudah pernah nyoba Honda Brio. Itu kalau jangan dibandingkan sama ini, kalian nggak dapet ini fun to drive-nya. Bener-bener langit dan bumi dah. Yang penting kalian punya mobil seperti ini itu bisa mengantarkan kalian dari titik A ke titik B. Untuk tarikan ini B aja. Terus perawatan mudah, murah, irit bahan bakar. Udah, kalau kalian carinya itu, kalian cocok beli Ayla. Akomodasi juga oke, bagasi juga, daya tampungnya oke. Ini kalian bisa denger suara mesinnya aja yang meraung. Untuk tarikan itu ya adalah dikit, tapi ya dikit banget sih. Ini kalau kalian yang manual mungkin jauh lebih enak mungkin ya. Tapi karena ini matic ya harus ada sedikit kompensasi. Tapi kalau kalian pilih matic ini sih, maticnya kuat ya, matic konvensional, dan kalian nggak bakal rugi dah. Kaki kalian dimanjakan, jadi kalian nyetir mobil ini tuh bisa lebih nggak cepet capek dibandingkan kalau manual. Apalagi kalau di Surabaya seperti ini, kalau kita jalan di luar perumahan ya, ini kan kita di dalam perumahan, itu pasti kaki kalian cepet pegel. Kalau tadi kita sudah coba jalan, tapi saya kan belum jelaskan spek mesinnya. Jadi mesinnya ini 1000 cc 3 silinder. Jadi kalau kita lihat Ageng sekarang 1200 cc balik kucing lagi ke 3 silinder. Padahal yang model ini facelift 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan cukup kecil, cuma 67 PS dengan torsi maksimal 91 Nm, menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi manual 5 speed atau matic 4 speed. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini maticnya masih konvensional, jadi jauh lebih tangguh dibandingkan dengan matic CVT. Mungkin buat teman-teman yang minat dengan mobil ini kita juga sudah cek dari tadi. Mobil ini kondisinya mesin aman, terus kita cek bodi-bodinya juga ini aman semua. Memang ada ya, pastilah mobil second ada kurang-kurangnya. Cuma dari pemilik akan membetulkan beberapa bagian. Namanya mobil second ya, nggak bisa kita terima sempurna kayak baru. Pasti ada minusnya, cuma dari pemilik tadi bilangnya dia akan membetulkan beberapa. Jadi ya menurut saya masih oke lah. Yang penting maticnya nggak masalah, mesinnya juga masih oke. Mobil seperti ini minim fitur. Untuk interior malah nggak ada masalah sama sekali. Yang masalah hanya bodi-bodi bagian depan seperti lampu kusa, mungkin bumper, cat-cat gitu aja sih. Yang lainnya nggak ada masalah. Buat teman-teman yang berminat nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk kontaknya. Oke, mungkin sekian dulu untuk Daihatsu Ayla ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kita sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan. Tolong bantu kita, subscribe channel kita, share video kita sebanyak-banyaknya, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video kita yang terbaru. Jangan lupa juga tekan tanda jempol kalau kalian suka dengan video kita. Follow Instagram, Facebook, dan TikTok dari Chips Channel. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.